Siti jelas dia udah bukan mic ya, tapi belum kedengeran. Ya gimana, atau mau dilempar ke yang lain aja Teh? Tapi lagi aja ya kalau gitu ya. Teh Khotimah ada? Teh Khotimah? Teh Khotimah boleh open mic. Malu-malu semua ya. Nah itu Teh Siti perempuan sekali. Udah silakan. Tadi udah open mic Teh Siti. Iya tapi belum dengar. Iya. Halo Teh Siti. Atau kalau mic-nya bermasalah boleh deh di chat deh ya. Di chat. Yang lain siapapun juga boleh. Iya yang boleh deh di chat, ayo. Ini kayak mau kuliah ya, tegang-tegang gitu. Kayaknya inget nervous. Harusnya saya yang nervous. Ya baik, silakan deh di kolom chat nanti kita baca. Oke. Kita next slide dulu. Oke. Ini pernikahan itu ada ini saya cari ini ya definisi ya. Secara definisi menurut undang-undang pernikahan di Indonesia, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang tadi betul ya, ada ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita, dan lebih besar lagi tadi antar dua keluarga. Tujuannya apa? Untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang berdasarkan atas ketuhanan, karena negara kita adalah negara yang berketuhanan. Ada di chat ya. Nah ini ada dari Ade Ananda Reswanda. Tujuan pernikahan saya adalah membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian dari Teh Tazkia Hanifah, mendapat keturunan, memiliki fitrah biologis, membentuk ikatan. Ya, semuanya betul. Kita lanjut ya. Nah kalau ini menurut secara umum, secara kesimpulannya secara Islam ya, menurut agama Islam itu nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua. Jadi memang pernikahan itu menghalalkan apa yang haram. Tadi kan kalau belum ada akad nikah, misalkan sama si A itu haram, gak boleh pegang-pegangan, gak boleh berduaan, gak boleh bareng-bareng. Tapi ketika ada akad nikah, jadi halal dan ada hak dan kewajiban yang timbul di antara kedua. Kemudian pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Tadi betul ya, udah disinggung sebagai ibadah terpanjang, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan juga merupakan, selain ibadah, adalah bentuk keseriusan. Tapi kalau selain pernikahan tidak serius ya, kita sepakat ya sama definisinya. Kalau nggak nikah ya nggak serius. Karena hanya dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat agama dan hukum negara, itulah yang merupakan salah satu bentuk keseriusan kita dalam menjalankan ibadah. Jadi kalau nggak ada nikah ya nggak serius. Misalkan tinggal bareng ya, seperti di negara-negara lain kan kalau tinggal bareng boleh ya, kalau di Indonesia kan nggak boleh. Nah itu berarti tidak serius sebenarnya, walaupun memang topengnya itu pengen saling mengenal ataupun apa, tapi itu adalah tetap bentuk ketidakseriusan. Baik, saya lanjut ya. Ini tadi tujuan pernikahan untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Tadi ada sakinah, mawaddah warahmah, kemudian membina rasa cinta dan kasih sayang, memenuhi kebutuhan seksual. Tadi ada juga yang telah diridhoi Allah dan sah. Ini kayak ini sah, karena di luar itu tidak sah. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah Rasulullah SAW, memperoleh keturunan yang sah dan bentuk dari fitrah manusia. Tadi juga jawabannya benar ya, kalau chat. Kenapa menikah itu salah satu tujuannya memang memperoleh keturunan. Jadi kalau child free gimana? Nah, apakah itu tujuan pernikahan? Kan itu tanda tanya juga kita. Baik, lanjut. Nah ini ada chat, saya baca dulu ya. Nah, menjalankan sunnah Nabi, setuju hingga nikah nggak serius? Ya memang itu, nggak nikah ya nggak serius, karena ya nggak ada memang. Baik, saya lanjut ya. Kalau bagi saya ini supaya peribadatannya gampang,
menikah itu seperti kita lagi berkendara naik mobil. Pernah kan? Pasti pernah lah ya naik mobil ya, sama keluarga, sama temen gitu ya, ke tempat yang jauh, ya mungkin keluar kota gitu ya, keluar provinsi, misalnya lagi mudik kan, kemarin ini habis lebaran kita mudik. Menikah itu adalah seperti sebuah perjalanan. Kita punya teman, punya partner. Siapa sih? Ya suami kita berdua tuh awalnya. Punya partner, kita berangkat bareng, kita siapin mobilnya, kita isi bensinnya, kita cek semuanya. Kalau udah oke kita jalan. Gitu. Kemudian punya apa? Punya tempat tujuan. Kita mau kemana sih? Mau ke Bandung, mau ke Surabaya, mau ke Yogyakarta. Kalau naik mobil kan ada tujuan, pasti ya. Kalau kita tujuan nikah apa sih? Tadi ada tujuan kita tadi sudah disebutkan. Dan tempat tujuan kita apa sih? Sebagai orang Islam pasti tempat tujuan kita adalah ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ternyata di tengah perjalanan itu ada banyak masalah. Karena sudah lama nih udah mau ke Bandung, misalkan udah di tol Cikampek, ternyata ada masalah. Masalahnya apa? Banyak, misalkan bensinnya habis, terus apa lagi, banyak kempes, apa lagi, ketabrak mobil orang, bisa aja, atau kecelakaan ya, seperti itu kan jadi masalah. Kemudian ada ujian ya, ujiannya tadi misalkan penumpangnya sakit, penumpangnya tuh sakit-sakitan, dikit muntah, misalkan dikit masuk angin, atau ada yang penumpangnya itu tidur terus, kasihan supirnya tuh nyetir sendirian di jalan gitu, nggak ada temen ngobrol kan, seperti itu ya kalau kita lagi jalan. Kemudian ada juga bosen. Misalkan kita ke mana, ke Jogja lah, jauh dari Jakarta ke Jogja, misalkan jauh tuh, kita dari Jogja ke Jakarta. Di jalanan mungkin awal perjalanan happy ya, sejam pertama itu masih oke, tapi sejam kedua bosen. Mungkin kalau yang misalnya lebih jauh lagi, mudik misalkan ke Sumatera, misalkan jauh kan ada yang sampai 2-3 hari perjalanan. Nah itu mungkin lebih parah lagi ujian bosennya. Misalkan lagi transit ke pelabuhan, bosen kan, mabuk laut dan lain-lain seperti itu. Itu saya mengibaratkannya seperti itu. Jadi pernikahan itu memang bukan jalan-jalan yang always happy gitu, selalu menyenangkan. Tapi tadi ada masalahnya, ada ujiannya, bahkan ada kebosanan gitu. Bosan terhadap mungkin partner, atau bosan terhadap keadaannya, bosan terhadap jalanannya, misalkan jalanannya jelek atau sepi, atau bosan terhadap cuacanya, misalkan hujan terus atau panas terus, itu banyak banget. Itulah ujian-ujian atau masalah dalam pernikahan. Di sini oke ya, saya lanjut. Nah, tantangan. Ini adalah hal yang harus digarisbawahi oleh para akhwat yang biasanya nih usia-usia mau menikah. Yaitu apa? Setan berusaha mendekatkan dua insan sebelum menikah, kemudian berusaha memisahkan ketika sudah menikah. Ini tuh true story. Coba deh, ketika sebelum nikah, misalkan kita punya teman dekat, atau kita punya orang yang misalkan tanda kutip udah mau jadi calon pasangan, itu kan pasti setan udah terus membisikkan, udah keluar bareng aja, atau chattingan sampai tengah malam. Padahal kan secara hukum ya belum sah ya, belum ada pernikahan, tapi sudah didekatkan oleh setan gitu ke hal-hal yang negatif seperti itu. Bahkan ya di luar yang mungkin ilmunya kurang, itu bahkan sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Itu banyak terjadi di masyarakat kita. Alhamdulillah terjadi kehamilan di pernikahan dan masalah-masalah lainnya, karena itu setan itu terus itu menggemborkan ibaratnya menipu panah-panah asmara lah gitu sebetulnya. Tapi kerjaan setan tuh nggak selesai di situ. Setelah menikah mungkin setahun 2 tahun masih oke, tapi setelah udah punya anak, tidak ada banyak kebutuhan dalam rumah tangga, sudah banyak ujian dari mana-mana tuh, tadi kan seperti naik mobil tuh udah ada ujian, itu setan berusaha memisahkan sekuat tenaga mereka. Setan berusaha memisahkan pasangan. Karena apa? Karena prestasi bagi mereka kepada setan-setan itu ketika memisahkan orang yang menikah, mencerai beraikan, itu memang tugas mereka. Mereka mendapatkan reward gitu ketika berhasil memisahkan
sepasang suami istri, karena bercerai itu kan memang dibolehkan ya sama agama ya, tapi kan hal yang paling dibenci oleh Allah ya, itulah kerjaannya setan. Ini yang harus digarisbawahi ya, ini memang beginilah gitu realitanya. Baik, saya lanjut dulu. Nah ini supaya gampang, saya kasih ini aja ya akronim supaya gampang ini. Nikah itu nikmat. Kita bahas ya satu-satu. NIKMAT. Sampai sini ada yang mau ini nggak? Kita lanjut dulu aja ya. Baik. Ini nikah itu tadi N. Nikmat ya. N pertama itu niat karena Allah SWT. Boleh nggak niat nikah nggak karena Allah? Sebagai manusia biasa tentunya kita pasti pernah melenceng ya. Jangankan buat nikah, buat yang lain aja pasti pernah melenceng waktu ini niat. Misalkan mau make up gitu, misalkan mau dandan itu niatnya misalkan untuk menarik lawan jenis, itu kan lebih salah ya. Atau menutup aurat buat memamerin fashion terbaru, nah itu kan lebih salah ya. Dan nikah pun sama. Memang yang harus dilandasi itu niat karena ibadah, semata-mata ibadah kepada Allah SWT. Kalaupun niat kita awalnya melenceng, misalkan niat supaya nggak digibahin temen, niat supaya nggak diomongin sama keluarga, niat supaya apa? Mungkin dulunya korban bully gitu ya, mau menunjukkan kepada teman atau masyarakat. Sebagai manusia bisa aja itu terjadi, tapi usahakan gitu setiap hari, bahkan setiap sholat gitu ya, kita perbaharui niat-niat kita dalam hidup, bukan hanya nikah, dalam hidup kita tuh kita selalu perbaharui niatnya. Karena apa? Karena niat yang lurus dan baik itu pasti akan mendapatkan pahala dan juga kebaikan. Jadi bukan semata-mata niat nikah itu karena hal-hal yang bersifat duniawi gitu, membuktikan ini, pengen membuktikan itu, jadi niatnya harus diluruskan kembali gitu. Jangan sampai melenceng. Kalaupun pernah melenceng sebagai manusia gitu ya, sebagai manusia biasa yang pernah hilang, kita usahakan untuk memperbaharui niat kita setiap hari. Seumur hidup kita terus memperbaiki niat karena Allah SWT. Baik, selanjutnya itu I. Nah, ilmunya harus disiapkan. Kalau dulu zaman saya mungkin ilmu itu terbatas dari buku. Jadi sebelum nikah tuh emang banyak baca buku ya, buku dari buku pernikahan, seri-seri pernikahan kayak gitu, studi A, B, C gitu kan. Tapi mungkin kalau sekarang itu selain dari buku itu juga internet ya, YouTube, bahkan di sosmed itu banyak sekali ilmu-ilmu seputar pernikahan yang bisa kita akses gitu. Jadi kayaknya kalau zaman sekarang nggak bisa nyari ilmu tuh aneh, karena internet udah di kampung sekalipun, di desa sekalipun sekarang sudah masuk. Jadi kayaknya untuk mencari ilmu ini sangat dimudahkan kalau untuk sekarang. Ilmu apa sih yang harus disiapkan? Tentunya ilmu menjadi individu yang lebih baik, ilmu bagaimana menjadi istri yang baik. Itu kayaknya sangat bertebaran sih ya di internet sekarang. Dan kalau memang nggak suka baca atau nonton internet, bisa beli bukunya, itu wajib digali gitu ilmu. Oh ya, tadi juga saya sempat ngobrol sedikit sama Tede ya. Sebenarnya ilmu itu bukan hanya akhwat aja nih yang harus menimba ilmunya. Kalau bisa seminar-seminar seperti ini ya, pranikah itu laki-laki pun, ibuan pun itu wajib sebenarnya menimba ilmu. Karena namanya tadi naik mobil itu kan barengan, partneran, suami dan istri. Jadi kalau cuma istri yang punya ilmunya, itu nantinya timpang gitu, ketika rumah tangga itu akan timpang. Dan memang sih beberapa ustadz ahli-ahli parenting bilang, yang secara survei lah gitu ya, yang paling sering ikutan seminar mau ikut pernikahan parenting pasti perempuan. Ya enggak, jarang banget kayaknya laki-laki itu ikut seminar parenting. Ya ada sih, tapi ya kayaknya nggak sebanyak perempuan. Jadi kayaknya yang haus ilmu itu perempuan. Padahal ilmu ini harusnya laki-laki dan perempuan tuh wajib wajib tahu gitu. Nggak bisa hanya perempuannya aja gitu yang tahu. Karena gini, ketika kita nantinya ketika nikah, ketika kita udah merasa kita udah ini nih, udah cukup gitu bekal kita nikah, pas pasangan kita ternyata nggak tahu gitu, ini tuh ada gap, dan jadi
ya jadi kadang nggak sejalan lagi karena merasa kita doang sih yang berjuang untuk nyari ilmu, pasangannya enggak gitu kan. Sayang banget apalagi ketika udah punya anak ya, yang satu istrinya udah ngerti nih ya, udah banyak ilmu parenting ini, tapi suaminya tuh kayak cuek-cuek aja gitu, kayak nggak mau tahu, nggak peduli. Itu kasusnya banyak seperti itu. Apalagi ya mungkin kalau laki-laki tuh kan udah dewasa ya, itu cenderung cenderung malas digurui gitu kalau laki-laki biasanya ya. Kalau perempuan kan lebih menerima, itu kalau laki-laki itu biasanya agak jarang. Ini langsung ini ya, saya ada chat yang bisa langsung ngeliat ke sini tadi. Kak, apa bedanya dari Teh Wulan dengan ilmu yang terdapat di dalam kitab Bumi Pernikahan dengan seminar atau webinar seperti ini? Baik, yang namanya dari buku memang kalau saya nilai ya, buku itu lebih komprehensif biasanya ya, memuat banyak ayat Al-Quran, banyak juga dalil, hadis dan lain-lain, dan memang ditulis secara terstruktur oleh buku, karena kan memang ada ilmunya juga ya, publish buku itu seperti apa. Sedangkan kalau seminar-seminar seperti ini ya sebatas ibarat tambahan lah, vitamin lah ya, kayak manusia kan butuh makanan pokok, butuh vitamin. Nah, anggaplah hal-hal seperti ini jadi vitaminnya kita gitu, jadi enrichmentnya kita ya, sebagai memang tambahan sharing dari mungkin orang yang udah pengalaman atau ada yang punya sudut pandang lain, itu bisa jadi tambahan insight buat kita dalam memikirkan sesuatu gitu. Apalagi nanti ketika memasuki gerbang pernikahan seperti itu ya Teh Wulan. Hari ini Teh Siti supaya tidak ditanya keluarga kapan nikah. Iya itu setiap lebaran kayaknya ada langsung muncul ya di sosmed tentang kapan nikah gitu, dan bagaimana jawabannya ya. Baik, lanjut karena waktunya juga semakin sore ya. Nah, ini komunikasi jadi modal utama. Kadang ini kan tadi nikmat, ini kaknya ya, komunikasi jadi modal utama. Tahu nggak sih bedanya komunikasi itu apa? Ada yang tahu nggak komunikasi itu apa? Saya nanya satu orang boleh Teh? Dea mana ya? Siapa yang mau? Boleh Teh, mangga. Atau saya ini aja ya, saya pilih ya, apa itu komunikasi? Teh Nila Rahmayani ada? Nah, Teh Nila, apa sih komunikasi itu? Menurut Teh Nila aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri ya Teh, Ya, itu ya sebuah hubungan ya, untuk keterbukaan atau sebuah percakapan yang apa ya kurang, intinya itu ya untuk keterbukaan, lebih ke situ sih. komunikasi itu keterbukaan. Kalau dalam tema ini khususnya sama pasangan gitu ya. Iya. Baik, ya makasih. Ya, di sini ada. Nah, ini dia apa itu komunikasi? Nah ini saya ambil ini agak teoritis, tapi memang seperti ini. Jadi menurut Laswell, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Jadi kalau komunikasi itu pasti ada dua arah ya, nggak mungkin kan ngomong sendiri, itu monolog. Kalau komunikasi itu, apalagi ini ada pasangan nih, jadi yang satu jadi komunikator, yang satu jadi komunikan, penerimanya. Harus apa sih yang disampaikan? Itu informasi itu banyak jenisnya. Bisa informasi secara berita, kalimat perintah atau perasaan dan lain-lain. Dan ini yang sering dilupakan, itu menimbulkan efek tertentu. Kita lupa tuh kalau komunikasi itu ada efeknya ternyata. Kalau kita proses komunikasi itu berjalan, itu berarti akan ada efek yang ditimbulkan. Jadi kalau sama pasangan tuh ya, ketika komunikasi itu yang kita bayangkan bukan cuma ngomongnya aja searah gitu. Kalau searah itu bukan komunikasi, tapi ketika ada timbal balik itu ada namanya komunikasi, ada efeknya. Nah ini perempuan tuh seringnya kalau ngomong tuh nyerocos. Saya juga gitu, satu arah gitu, perintahnya tuh banyak. Sedangkan laki-laki sulit tuh menangkap hal-hal yang terlalu panjang, kalimat panjang itu sulit. Nah ini juga
jadi modal nih, komunikasi. Yang misalkan sekarang mau siap-siap nikah, coba deh boleh praktek komunikasi ke temennya nih. Mencoba komunikasi yang lebih asertif, lebih positif. Jangan terkesan nyuruh atau jangan terkesan nih memerintah. Coba komunikasinya tuh lebih positif atau asertif gitu, ya. Misalkan punya temen nih, coba latihan dari sekarang nih, latihan. Soalnya dari komunikasi kita lebih ke pemerintah, tolong dong ambilin ini, tolong dong, gitu. Nah biasanya gitu kan biasanya. Nah kita coba ganti ke temen, misalkan kayaknya kamu kemarin beli baju bagus deh, pas banget deh di badan kamu gitu. Mau nggak anterin aku ke tempat belinya gitu. Jadi diubah gitu kalimatnya menjadi lebih positif. Jangan selalu kalimat perintah, karena banyak sekali masalah-masalah rumah tangga tuh di miskom. Ya nggak sih, tahu kan istilah miskomunikasi. Karena itu miss nggak nyampe dan efeknya nggak sesuai yang kita harapkan. Itu namanya miskom. Misalkan mau minta tolong tapi terkesannya nyuruh gitu, atau memerintah. Ya ada laki-laki yang apa sih itu yang nggak suka diperintah, ada apa sih nyuruh. Tapi ketika kita lebih positif komunikasinya, itu dapat efek yang nantinya juga sesuai yang kita harapkan. Jadi mungkin dari sekarang mungkin bisa latihan ya komunikasi ke teman, ke orang tua. Karena banyak loh yang pasangan tuh kaku dalam berkomunikasi, tuh banyak yang bahkan menyampaikan pendapat aja suka miskom gitu. Apa yang di kepala, di hati tuh pasti ucapan kok kayaknya agak nyambung gitu, atau orang malah jadi marah, itu ada. Jadi bisa deh latihan ya dari sekarang. Kemudian, nah ini nikmat masalah harus dicari solusinya. Nah emang kalau ada masalah, kalau suami istri itu ada sih, emang ada yang nggak nyari solusi, ada. Jadi karena kita miss dalam komunikasi dan akhirnya salah tanggap, salah persepsi, itu masalah yang tadinya bisa dicari solusinya jadi enggak. Dan ini tuh masalah-masalah kecil yang biasanya di rumah tangga itu suatu saat kalau tidak dikasih solusi atau ibaratnya ya diluruskan dari kecil, itu masalah kecil itu bisa jadi bom waktu. Banyak pasangan yang bercerai itu justru usianya itu pas udah nikah 20 tahun, 30 tahun itu ada yang nikah. Karena apa? Karena sepanjang dia nikah itu setiap masalah tuh nggak clear. Ada yang ditinggal tidur, katanya ditinggal tidur sama pasangannya, atau ya udahlah gitu, masalah tuh ya udahlah kayak nggak selesai. Dan akhirnya suatu saat di suatu puncak kayak gunung es gitu, meledaklah si emosi itu atau masalah itu bisa menimbulkan masalah yang lebih serius. Mungkin bisa ke perceraian, atau ada yang juga ke penyakit. Jadi ada yang sering orang tuh udah tua tuh suka sakit misalkan. Itu bukan hanya semata sakit fisik, tapi ada juga yang memang beban psikologis. Selama pernikahan tuh banyak masalah yang nggak clear, usut aja gitu benangnya, nggak bisa terurai, sampai akhirnya ya stres dan meledak sebagai jadi bom waktu buat hubungan pernikahan. Nah, kadang ada anak yang harus menyelesaikan solusi pernikahan. Ya, memang kita dalam realitas sekarang orang tua itu ya alhamdulillah gitu ya kalau punya orang tua yang memang bisa jadi contoh gitu yang baik, atau bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Karena benar ada orang tua juga yang ternyata udah 20-30 tahun menikah nggak bisa gitu menyelesaikan masalah, ada gitu. Ini bukan isapan jempol, memang ada orang tua yang bahkan ya makin tua itu ibaratnya permasalahan rumah tangga tuh nggak selesai. Jadi pengalamannya itu nggak berbanding lurus dengan kesiapan atau skill mencari solusi ketika ada masalah. Gitu. Nah ini juga penting. Ini pernah ada yang baca materi ini nggak? Amati bahasa cinta pasangan. Ada yang tahu nggak istilah bahasa cinta? Kayak kalau sering nih ada di FYP gitu suka ada. Nah ada yang pernah tuh kan, sering ya kayaknya ya punya materi. Nah ini juga penting banget loh. Kenapa? Karena pernikahan itu ibaratnya perintilan yang kecil-kecilnya justru itu yang membuat pernikahan itu lebih bisa bertahan ya. Karena mungkin kalau ujian besar
bisa gitu ya bertahan. Ketika ujian-ujian yang kecil gitu yang nggak kelihatan, itu malah justru menjadi masalah yang nggak bisa selesai. Gitu. Salah satunya bahasa cinta. Jadi saya punya cerita. Jadi ada orang tua gitu ya, orang tua, ibu, suami istri gitu ya, udah punya cucu gitu. Si perempuannya itu, istrinya tuh ngeluh. Kenapa? Katanya suami itu kok nggak bisa baik gitu, kayaknya kasar, kayaknya seumur tuh nggak pernah romantis atau gitulah, nggak jadi suami idamannya gitu. Tapi ternyata setelah diulik-ulik, ya padahal kata istrinya, padahal saya tuh seumur hidup tuh ngurusin kamu loh, ngurusin suami gitu ya, masak, nyuci, ngepel, semua di urusan ke suami itu diurusin. Tapi si suaminya tetap cuek, tetap ya gitulah, nggak jadi dingin, nggak jadi suami yang idaman si ibu ini. Dan suaminya juga sama, dari sisi suaminya bilang bahwa kok selama nikah sama dia kok saya nggak merasa dicintai ya, kok dia kayaknya nggak cinta sama saya, dia bertahan mungkin karena anak, karena keadaan. Itu padahal nikahnya udah puluhan tahun. Ternyata ada yang miss, yaitu bahasa cinta pasangannya itu berbeda. Jadi kalau si istrinya nganggap bahasa cintanya itu adalah tadi kalau beberes gitu, melayani istilahnya acts of service yang kita bilang. Nah, love language atau bahasa cinta itu adalah cara bagi seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain. Dan ternyata itu beda-beda, nggak bisa sama gitu. Dan yang paling umum ini ada 5 bahasa cinta ya. Nah, love language itu ada 5. Ini tuh berlaku ke semua individu, bukan hanya suami istri, ya ke anak, ke teman, ke saudara, semua. Yang pertama tadi ada words of affirmation. Orang yang senangnya itu dipuji berdasarkan kata langsung verbal atau pakai WA atau apa gitu. Makanya saya bilang, ketika laki-laki nggak tahu ini juga bahaya juga gitu. Ketika laki-laki ya nggak tahu gitu tentang ilmu-ilmu seperti ini, ya repot juga. Ketika istrinya udah tahu, suaminya nggak tahu, itu ya jadi timpang gitu. Word of affirmation, ini senangnya tuh dipuji secara langsung. Misalkan nih, ini karena konteksnya akhwat ya, misalkan suaminya itu senangnya word of affirmation. Itu ketika misalnya ngobrol, itu bisa ngomong, makasih ya, kamu udah tanggung jawab, udah ngasih nafkah buat keluarga kita, kamu udah kerja keras selama ini. Nah, itu orang yang word of affirmation itu langsung meleleh ya, langsung melewat kalau kata anak sekarang. Itu. Kedua, ada yang quality time. Ada orang bahasa cintanya itu kalau barengan, diajak jalan-jalan gitu, diajak makan bareng, itu seneng. Oh, berarti dia cinta sama saya tuh, karena saya sering diajak jalan-jalan gitu. So, ada yang receiving gift, menerima hadiah. Ada yang bahasa cintanya tuh kalau dikasih hadiah, hadiahnya nggak perlu yang aneh-aneh sih sebenarnya. Misalkan suaminya dari luar kota bawa tangan oleh-oleh, atau kita nih misalkan suami kita yang gini yang receiving gift, misalkan kita di ulang tahunnya yang sengaja misalkan baju baru, kaos baru, dompet baru, apapun itu jadi kayak kado-kado kecil. Itu bagi dia itu bahasa cinta. Nah, ini act of service yang tadi yang ibu tadi yang saya ceritain, dia udah masak, nyuci, ngepel, susun anak seumur hidup, tapi nggak dinilai cinta gitu sama suami, padahal dia udah melakukan semuanya. Berarti apa? Suaminya nggak memandang itu sebagai bahasa cinta, karena berarti suaminya bukan nggak suka act of service gitu. Mungkin bisa jadi suaminya suka physical touch, atau senangnya itu dipeluk, disayang-sayang. Misalkan kalau perempuan mungkin senangnya diusap rambutnya atau dipeluk kayak ini lebih, atau kalau lagi jalan gandengan tangan. Ada yang mungkin yang seperti itu. Jadi ketika bahasa cintanya miss, ini yang paling sering juga jadi masalah dalam rumah tangga ya. Kita nggak tahu gitu apa bahasa cinta kita, karena gitu kita udah berasa mati-matian ya ngurus rumah, mati-matian banget ya gini-gini, kok kayaknya nggak nyampe ya, kita nggak berubah, atau kok nggak baik ya sama saya kayak gitu. Ini juga perlu digali gitu. Mungkin nanti kalau baru nikah ya sulit juga ya menganalisis, tapi bisa juga ada kok tes-tesnya secara online. Kita sekarang bisa nih ada tesnya secara online tuh, ini aja coba love language test gitu. Nanti keluar tuh webnya, kita kayak kuesioner, oh
hasilnya nanti ada tuh, oh kita tuh bahasa cintanya ini tinggal di akses aja, ada kok ininya website. Ini ada yang tanya, ya punten teh bagaimana cara komunikasi yang baik? Jawabannya bukan hanya ya tidak ke situ ketahui ya, kembali ya, namanya komunikasi itu kadang juga dipengaruhi oleh keluarga. Saya tanya nih, ada nggak keluarganya yang kaku banget? Di rumah tuh bapak sama ibu misalkan jarang ngobrol, bapak atau ibu jarang nanya gitu ke kita, ya udah gitu ya kan, kalau suruh makan, kalau suruh apa tidur gitu, jarang gitu ngomong. Ada nggak? Atau ada kebalikan, ada yang keluarga itu hangat banget. Teman saya ada yang kayak gitu, keluarganya tuh hangat banget, jadi bikin iri gitu. Ke anak tuh nanya, ngobrol gitu, nanya apa kabarnya atau gimana hari ini, seneng nggak, kan orang tua itu jarang ya. Bisa jadi komunikasi itu juga dipengaruhi oleh itu. Dari kecil sampai umur kita dewasa gitu ya kan, kita dipengaruhi banyak hal ya, keluarga, lingkungan gitu. Mungkin kalau keluarganya kaku bisa aja jadi ular gitu, jadi kalau nanya ya tidak, atau cuman gerak doang gitu, atau enggak ada. Mungkin kita tadi harus dibiasakan dari kitanya sendiri. Misalkan kita kalau tanya ke orang tadi, jangan terkesan memerintah. Kalau kita kan orang juga jawabnya kesel, ya tidak bisa jawabnya kayak gitu aja. Coba pakai tadi kalimat yang asertif atau yang positif di awal. Misalkan apa ya, puji dulu misalnya awalnya, kemarin kamu nilainya bagus ya, atau ke temen ya, ini contohnya ke temen dulu, oke kamu tuh kemarin bisa sih lulus gitu dengan nilai yang bagus, gimana cara belajarnya, boleh dong ajarin tipsnya. Jadi nanti pun ketika apa namanya kita punya suami gitu ya, ketika nikah itu sama gitu, nggak bisa ujuk-ujuk suami datang pulang kerja kita ngomel-ngomel, itu udahlah memicu perang dunia ketiga seperti itu. Jadi biasain kayak ada prolognya, walaupun nggak usah panjang-panjang. Kayak tadi nih dilihat nih bahasa cinta suaminya, dilihat misalkan dia senangnya buat affirmation tadi, capek ya kerja seharian, makasih loh gitu, udah cari uang buat keluarga kita, udah cari nafkah, makasih ya gitu. Baru sana tujuan kita mau, misalkan sebenarnya mau minta tolong gitu. Ya udah deh, misalkan mau kalau habis makan mau nggak kalau nganterin aku misalkan ke warung atau beli ini, saya kayak gitu. Jadi jangan ujung-ujung diperintah. Ya kalau orang kalau diperintah ya udah iya atau tidak jawabannya. Untuk aku, oh ya, ini Teh Ajang, untuk mengetahui love language itu dengan observasi, ya sebenarnya perlu proses, tidak ada yang instan. Tapi ketika kita tahu ini perlu, ini pasti kita akan cepat ya analisisnya, dibandingkan tadi yang udah 20 tahun tapi nggak tahu. Jadi memang, atau kalau memang suaminya senang ngobrol ya tanya aja, kamu tuh sukanya dikasih hadiah atau apa. Kalau suaminya senang ngomong ya, kadang ada juga yang pendiam kan, introvert gitu. Ya itu kita analisis di sini, ketika dikasih hadiah misalnya dia senang banget, atau ketika dilayanin misalkan dikasih makan, dimasakin itu dia senang banget. Itu kan bisa kelihatan, karena kan 24 jam seharian sama kita, pasti kita bisa tahu gitu. Love language dari pasangan kita nih. Saya lanjut ya. Oke. Ini jangan lupa kita terima kekurangannya. Karena apa? Karena pasangan kita ya bukan malaikat. Begitupun kita gitu ya, bukan malaikat juga. Jadi jangan sampai kita terlalu berharap yang berlebihan. Apalagi kita misalkan lihatnya sosmed yang bagus-bagus doang, terus pasangan dia misalkan cakep banget atau baik banget, itu misalkannya di posting di Instagram gimana. Nah kita aja yang nggak tahu kekurangannya apa, pasti setiap manusia ada kekurangannya. Jadi sebagai insan kita memang harus mentolerir kekurangan pasangan selama itu memang kekurangan yang masih bisa ditolerir. Itu tuh di lobak rambutnya dong menaruh kan dia adek. Lanjut ya. Berarti tidak terakhir nih, yang terakhir ya, ini terima kekurangan. Oke. Nah ini nikah itu gambling dan konflik itu mendewasakan. Kuncinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau sering dengar ceramah-ceramahnya Ustaz Adi Hidayat ya, Habib Jafar itu sering juga sih ngomongin pasangan.
memang nikah itu gambling tuh ya. Segimanapun kita pacaran misalkan ya 8 tahun 10 tahun itu kita nggak pernah benar-benar tahu apa itu karakter pasangan tuh, nggak pernah tahu, karena memang ya belum 24 jam bareng ya nggak tahu, pasti ya bagus-bagus aja yang kelihatan. Tapi yang di gambling ini tetap apa ibaratnya, walaupun nikah itu gambling, tapi tadi kuncinya itu iman kepada Allah. Selagi kita memang memantapkan diri, selagi kita berusaha melakukan hal-hal yang Allah sukai gitu, insya Allah Allah pun nggak akan memberikan pasangan kita yang timpang dengan diri kita. Kemudian ketika ada konflik itu memang pasti mendewasakan. Setiap masalah kalau misalkan diurai gitu, dicari solusinya, insya Allah mendewasakan. Karena nggak akan pernah pernikahan itu tanpa konflik. Segimanapun kita lihat di media sosial misalkan yang nampaknya romantis atau sweet gitu ya, kayak nggak mungkin itu kita aja nggak tahu gitu, kita aja nggak tahu pasti ada. Dan kemudian tadi iman kepada Allah itu yang paling utama dari niat, kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ada pesan nih dari ya tips lah ya, dari pengalaman gitu ya, dari pengalaman yang bisa teman-teman apa ya, jadi insight baru lah buat teman-teman. Nah, untuk calon pengantin istri atau ibu, yang pertama tadi break saya singgung di awal ya, berkomunikasi dengan baik, latihan komunikasi 8 dengan teman. Kalau apalagi yang keluarganya kaku, misalkan itu ya keluarga saya kaku, jadi coba lagi lebih hangat lagi, lebih positif lagi komunikasinya. Ya latihannya susah sih biasanya, kalau udah kebiasaan gitu kadang apa sih gitu, asal dulu gitu, apa sih asal lebay gitu kan, kayak gitu. Tapi ya dicoba karena ini jadi modal utama. Yang kedua, kembali ke fitrah. Ini perempuan itu sekarang ya, karena udah banyak perempuan udah berpendidikan ya, S1, S2, S3 bahkan ya, karir yang udah bagus-bagus, itu tetap harus bisa kembali ke fitrah. Saya juga dulu kan apa ya ibaratnya di kampus dulu aktif itu, ikut organisasi ini organisasi itu, bahkan pernah ketua ini ketua itu gitu ya. Ketika kan kita mau nggak mau ya jadi yang dipimpin gitu, dan itu harus apa ya, jadi apa ya ibaratnya bukan batasan, ya jadi ini kita gitu, fitrah kita memang harus mau dipimpin oleh suami. Karena banyak juga teman-teman saya yang berpisah akhirnya karena ya ego dua-duanya, dan si perempuan ini merasa saya udah kerja nih, punya penghasilan sendiri, dia udah nggak butuh suami. Nah itu juga jadi awas ya, bisikan setan itu. Saya juga bisa kok hidup tanpa suami karena saya udah punya penghasilan, karir saya bagus, saya bisa kok hidup anak-anak. Nah itu terlalu mandiri pun nggak baik ya, bukan nggak baik, harus tahu porsinya nih, mandirinya sejauh mana sih. Kita harus mau hidup ya kebetulan saya kan kuliah dulu di kurikulum ya, ini aja buat pengetahuan buat teman-teman. Kenapa sih perempuan kita tuh susah gitu ketika fitrah, harus kembali ke fitrah, mau dipimpin oleh suami gitu. Karena kan udah banyak tuh isu-isu yang apa namanya kesetaraan gender kayak gitu kan banyak ya, kesetaraan perempuan malah harus bisa jadi legislatif, jadi presiden. Nah udah banyak kan jadi politikus. Nah itu kan sekarang isu-isunya kayak gitu. Karena memang kurikulum yang dipakai di Indonesia itu dari zaman dulu itu tidak ada pemisah antara gender laki-laki dan perempuan. Semua perempuan dan laki-laki itu dianggap sama. Keluaran dari pendidikan kita SMA atau SMA gitu ya, itu pasti jadi karyawan. Karyawan itu kan nggak ada apa ya, nggak ada batas apa ya, nggak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan, tapi ya SDM aja, sumber daya manusia gitu rata. Jadi akhirnya cuma dari kecil gitu, SD, SMP kita dididik tuh jarang yang keperempuanan banget atau ke laki-laki itu jarang. Itu sih. Jadi memang kitanya sendiri yang harus punya peran gitu. Ketika ada suami ya kita harus bisa memposisikan diri. Karena itu tadi teman-teman saya ada yang memang terlalu mandiri, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Jadi ketika ada masalah tuh bukan diselesain, jadi kita bisa aja. Karena saya merasa bisa. Kemudian yang ketiga, ini pergaulan dengan lawan jenis. Hati-hati yang untuk yang bekerja atau yang nggak bekerja pun sama sih, karena ada sosmed ya. Ini juga banyak ketemu dengan misalnya teman lama atau lawan jenis di kantor. Itu hati-hati.
karena ya kalau bisa dibatasi benar dibatasi. Karena biasanya nih ketika tadi kan tuh kayak naik mobil tuh banyak ada jenuhnya, ada capeknya, ada ujiannya. Ketika ada orang yang mau gitu menampung untuk kita, misalnya keluh kesah kita, nah itu istilah setan menjadi apa? Meluncurkan kembali panah-panahnya. Kayak rawan sekarang bukan hanya laki-laki loh, perempuan juga sering loh, ada yang selingkuh. Bukan hanya laki-laki. Karena biasanya ya itu katanya ya nyaman dengan teman kantor, kok lebih baik sih dari suami saya, lebih care, nah kayak gitu. Itu banyak seperti itu. Kemudian tetap berdaya dan berkarya. Jadi saya di depan itu disampaikan juga oleh Teh Dea ya, punya komunitas. Karena itu tadi perempuan walaupun di rumah boleh kok tetap berkarya dan berdaya asalkan tidak melanggar fitrahnya dan tetap mendapatkan ridho dari suami. Saya nggak bekerja sejauh ini, saya nggak pernah bekerja secara formal gitu, saya nggak pernah bekerja. Tapi dari rumah saya berusaha berkarya, berdaya, bikin komunitas, ngeblog dan lain-lain. Jadi tidak ada batasan kita tuh kalau berkarya itu harus kerja di luar rumah. Itu kalau di era digital sekarang kayaknya udah bisa dihimbau semua. Nggak mesti kita harus bekerja secara formal. Walaupun bekerja tadi harus banyak ya tadi tidak lawan jenisnya, komunikasinya harus dijaga, kemudian fitrahnya kita juga harus bisa memposisikan diri seperti itu. Kemudian yang kelima ini tinggal mandiri. Nah, kalau udah nikah, saran saya sih ya, ini tetap tinggal mandiri. Jangan dengan mertua dan orang tua sama aja. Jadi kalau saya orang tua mah nggak apa-apa, enggak gitu. Justru dengan mandiri ini biasanya nanti banyak masalah yang mendewasakan tadi. Dan kalian juga bisa jadi lebih kompak gitu, lebih tahu gitu cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi gitu dewasa. Kemudian juga ya meminimalisir konflik ya, kan nggak bisa juga gitu kalau bareng orang tua. Biasanya orang tua masih mau ngatur anaknya karena merasa masih anak-anak tuh nggak perlu menikah. Kadang ada aja orang tua yang bilang tuh ya anaknya masih anak-anak yang diatur dan ikut mengatur gitu rumah tangga anaknya. Kemudian ada circle yang saling mengingatkan. Jangan sampai kita juga berteman dengan yang mengajak ke arah yang negatif. Kalau bisa cari yang baik-baik. Karena habis nikah tuh biasanya circle makin mengecil dan akhirnya harus cari yang baik-baik. Jangan sampai salah. Karena salah pergaulan juga banyak efek mudaratnya. Kemudian terakhir jaga penampilan. Jadi walaupun perempuan di rumah nanti ya sebisa mungkin bolehlah jaga penampilan di depan suami ya. Jangan sampai mentang-mentang udah di rumah gitu penampilannya out-outan atau nggak menjaga. Karena apa? Karena laki-laki itu makhluk visual banget gitu. Memang pertama yang dia lihat tuh ya fisik gitu, secara benda. Jangan sampai kita salah kebalik. Kalau mau di luar rumah kita dandannya habis-habisan gitu. Kayak di rumah kita out-outan. Baunya kalau udah punya anak nih biasanya ada yang bau kayu putih, bau tolak angin, nah kayak gitu, jangan sampai ya. Kemudian terbuka tadi benar tuh, tadi siapa sih di depan yang bilang harus terbuka dengan pasangan itu benar, harus saling diskusi sekecil apapun masalah itu harus didiskusikan, jangan ada pendam lah nanti karena jadi bom waktu itu bahaya. Kemudian bersyukur dan sabar menghadapi ujian. Ini juga nanti nikah itu bukan akhir, nikah itu malah awal perjalanan. Dari banyak ujiannya. Ujiannya banyak loh. Ada yang dari ekonomi mungkin, keturunan, keluarga itu macam-macam. Tapi insya Allah akan ada jalannya jika ya kompak tadi, bisa komunikasi, bisa terbuka dan diskusi. Ya, terakhir kayaknya oke. Ini terakhir jangan takut nikah karena kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita bertakwa, insya Allah kita akan selalu dilindungi. Jadi berbagai terpaan isu gitu ya. Nanti kalau nikah tuh gini-gini ya repot ya, atau ada yang bilang gimana keuangan kan sekarang banyak financial planner ya yang memang merinci itu kebutuhan pernikahan itu banyak. Ada yang harus ini cicilan rumah, cicilan ini, asuransi, macam-macam. Kadang kalau kita pikir secara logika manusia itu kayak nggak nyampe. Gimana ceritanya memenuhi ini. Sementara mungkin kalau kita hitung nanti gaji suami segini. Kita mungkin bekerja juga cuma dapat sekian, bahkan nggak kerja gitu di rumah mengandalkan gaji suami. Kalau kita pakai logika manusia memang kadang mentok gitu, tapi ketika kita
kita yakin itu ada Allah yang selalu menolong, apalagi kan ini ibadah ya, masa iya sih Allah nggak nolong. Nah itu selama keyakinan itu ada, insya Allah akan apa ya, akan bisa berjalan dan bertahan gitu. Kayak jangan sampai kita takut sama masa depan yang belum Allah ciptain gitu. Bahkan Allah pun belum menciptakan masa depan, tapi kita udah takut gitu, udah takut gimana nih kalau punya anak, gimana kalau nggak punya rumah dan lain-lain. Yang harus kita lakukan adalah sebaik-baiknya belajar atau sebaik-baiknya berusaha di hari ini, gitu. Berusaha jadi lebih baik lagi seperti itu. Jadi itu kali ya Teh, kayaknya kepanjangan ya udah sore. Ya, nah kayaknya udah deh. Nah, ada chat juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Kayaknya panjang ya. Masya Allah, ini materinya ini banget ya Teh, materinya daging banget nih, Masya Allah. Coba nih teman-teman di sini udah dengerin materi dari Teh Teti, kira-kira apakah rasa khawatir atau takut atau nggak siap nikahnya udah mulai berkurang? Boleh sambil itu ya, sambil di chat mungkin ada yang udah jadi jadinya kayaknya udah nggak takut-takut lagi gitu ya Teh ya. Insya Allah berkurang dan yakin, kata Teh Wulan. Masya Allah, bener ya tadi kata Teh Teti ya di slide yang terakhir ya Teh ya, kalau jangan takut menikah karena kita tuh punya Allah, dan yang penting lo percaya gitu ya Teh, percaya percaya dan yakin aja pokoknya sama Allah gitu ya. Saya pernah punya episode, kan karena waktu masih mahasiswa ya, saya semua mahasiswa, itu kan kalau kita matematika, ini dapat uang dari mana gitu kan. Itu pernah satu hari yang kita tuh tinggal punya uang 2.000 rupiah, 2.000 doang gitu, dan suami itu harus kerja, dan di tempat kerja itu dia tuh cuma makan siang tuh pakai gorengan, pakai bala-bala sama nasi. Kan kayaknya aduh sedih banget gitu ya, sedih banget sih kok bisa segitunya. Tapi memang selama kita yakin gitu, kan kalau masa iya sih kita dari lahir pun kan gak bawa apa-apa, sama Allah dibikin hidup nih 20 tahun, 30 tahun, masa iya kita nanti berdua tetap gak hidup, dan ada anak-anak pula yang bawa rezeki. Itu bener loh, anak-anak yang bawa rezeki itu bener. Jadi itu mah ini aja lah, nyemangatin, enggak, bener, anak itu membawa rezekinya masing-masing. Jadi jangan sampai, kita tuh bukan pencipta anak-anak loh, yang kita ini Allah gitu, kita minta titipan aja gitu. Jadi jangan terlalu sombong, kita yang nafkahin, kita yang ini, kita yang ngurusin ya. Selama kita tadi ya on the track, takwa gitu sama Allah, menjalankan perintahnya, menjalankan, insya Allah Allah tuh akan bantu kita selalu gitu. Jadi jangan sampai ada pikiran negatif ya, suuzon gitu sama Allah tuh, nanti mah saya takut takut rumah tangga saya begini. Apa ini? Saya bacain satu-satu boleh nggak Teh ini? Teman-teman makasih ya udah respon ini. Oke, ada yang nanya. Ya, mangga Teh. Ini sambil kita masuk ke sesi Q&A aja ya Teh ya. Boleh langsung dibacain atau dipilih sama Teh ya? Ya, boleh. Bentar. Mungkin nanti sama yang raise hand boleh ya Teh ya, kalau misalkan ada yang Iya, boleh. Ya sharing aja ya. Ya. Silent treatment. Ini ya Teh, coba baca dulu yang dari Teh Tazkiyah ya. Bismillah, saya Tazki dari Bandung yang bertanya, banyak yang menjadi alpha woman, apakah menjadi penghalang laki-laki atau dalam kurung minder untuk mendekati? Terima kasih. Oke, ini kalau ini mungkin generasinya Maudi ya, saya suka lihat Maudi Ayunda ya, yang katanya pendidikan tinggi nanti minder. Sebenarnya gitu tadi, ketika kita pakai kacamata duniawi dan alpha woman, terus kesetaraan gender itu kan istilah-istilah yang dipublikasi oleh kaum liberal ya sebenarnya. Ya kita cenderung jadi negatif thinking sama diri sendiri sih sebenarnya. Kalau saya ya alpha woman ini tanda kutip kan jadi kayak negatif ya, mungkin bisa dibilang ini perempuan yang dominan. Saya pernah jadi kemarin itu saya pernah tes sidik jari apa sih, bakat gitu ya kan buat anak-anak tuh, tapi saya enggak, saya sama suami datang ke konselor, saya pindahin sidik jari dan saya dijelasin gitu karakter saya oleh konselor. Ternyata saya itu alpha woman tadi, tukang ngatur.
manajerial banget katanya. Pak orangnya mau manage ini. Benar, tapi enggak kok, enggak jadi masalah ketika punya bakat itu ya. Kita kan gimana sudut pandang, kalau alpha woman dibilangnya negatif ya jadi negatif sebenarnya. Tapi ketika alpha woman ini dijadikan perempuan yang tadi dominan itu dijadikan suatu yang positif, saya juga alpha woman itu karena ternyata cenderung ke tukang ngatur gitu. Itu kalau ternyata dipakai untuk memanage rumah tangga, insya Allah itu bagus, itu keatur semuanya. Jadi kata konselornya, sebenarnya kalau perempuan tipe yang tadi ya alpha woman atau manajerialnya tinggi banget tukang ngatur gitu, itu insya Allah rumah tangganya justru akan lebih terurus karena dia tahu cara menempatkan itu kan, ngatur anaknya, ngatur rumahnya, ngatur keuangan, itu bakat ya, alami yang membantu urusan rumah tangga itu jadi lebih cepat dan cepat beres. Tapi satu lagi, kita harus bisa memposisikan diri kita ada suami yang menjadi pemimpin gitu. Ketika kita punya pendapat, mungkin tadi balikin lagi, misalkan Bi atau ayah atau sayang, saya punya ini ide kayak gini, menurut kamu gimana ya? Jadi ditanya gitu suami. Jadi posisi dia itu tetap ada, kita tanya sampai kita ngatur tuh ya benar-benar ngatur. Apakah akan jadi minder tadi ya, ini gimana sudut pandang ketika kita alpha woman nih negatif nih, pasti dibikin minder ya, pasti negatif. Tapi ketika kita tadi alpha woman itu nanti bagus tuh, kami di rumah tangga tuh ibaratnya pinter nge-manage rumah, itu satu skill yang susah didapat gitu. Justru itu bagus. Dan saya juga sudah alpha woman tadi, tapi ketika kata konselor, kamu bagus sebenarnya jadi ibu rumah tangga karena bisa ngatur semua. Jadi senang juga gitu, ternyata nggak seperti itu ya, jadi alpha woman ternyata bagus. Memang tergantung sudut pandang. Kalau jodoh kan insya Allah urusannya Allah udah ditetapkannya di Lauhul Mahfuz, jadi jangan khawatir. Insya Allah jodoh yang tepat dan tadi tips-tips tadi, trik-trik tadi dijalankan, insya Allah akan jadi selaras gitu perjalanan kita tadi naik mobil tadi. Ada lagi Teh Dea, yang mana lagi yang mau dijawab? Ya, sebentar Teh. Nah mungkin yang tadi alpha woman itu ini kali ya Teh, karena berarti itu problem bisa jadi kitanya udah positif misalkan ya Teh, kitanya udah positif tinggi, tapi bisa jadi mungkin problemnya emang di ikhwannya karena yang takut duluan gitu untuk mendekati mungkin ya Teh ya. Makanya tadi kan ilmu gini tuh jangan perempuan doang yang tahu, laki-laki juga harus tahu. Itu permasalahannya, jadi ada gap gitu. Kita paham nih, calon pasangan kita nggak ngerti, itu yang jadi masalah gitu. Makanya sebenarnya dua-duanya harus belajar. Iya, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Teh. Boleh. Dari Teh Devia, izin tanya Teh, persiapan apa saja yang harus kami siapkan dalam menunggu jodoh, dan bagaimana caranya yakin bahwa oh ini nih dia jodoh saya. Mangga Teh. Gimana ya? Yang namanya ini yakin nih kayaknya sulit juga untuk bermain feeling semudah atau secepat gitu ya. Yang namanya jodoh kayak kita kematian, jodoh itu kan kayak udah ketetapan. Saya pun dulu malah nggak kepikiran banget nikah sambil kuliah, nggak. Saya mikir habis kuliah ya saya kerja terus ya lama baru nikah. Tapi ternyata enggak kan. Ternyata ada orang yang melamar gitu dan ngobrol sama orang tua. Dan itu prosesnya biasanya kalau saya sendiri yang ngelihat teman-teman yang menikah itu bisa dimudahkan sama Allah sih. Jadi emang sih kita kalau sama kemampuan nalar kita tuh kayak nggak bisa diandelin deh feeling kita, tapi gimana Allah nih. Jadi kita tugasnya apa? Berdoa, berusaha memperbaiki. Selanjutnya biarkan Allah yang mengatur semuanya. Saya juga sempat kemarin ada teman yang ya seusia saya gitu ya, nikah itu sampai curhat ke rumah, nangis, dia gagal nikah terus, sampai yang terakhir dia menikah itu tetap nggak direstui. Jadi masalahnya nggak dapat restu dari orang tua. Jadi beberapa kali calon tuh nggak direstui. Sampai akhirnya dia bilang ke rumah dia mau kawin lari. Dia bilang aku mau kawin lari aja sama calon ini, biar orang tua aku mau dinikahin nanti di daerah sama mamang mana sama pamannya. Sudah jangan, kalau prosesnya udah salah ya kira-kira Allah tuh seneng nggak sih, Allah tuh ridho nggak sih kita kayak gitu.
nggak akan ada kebaikan gitu kayak di situ. Ketika kita seperti itu, akhirnya ya udah pasrah, tidak jadi nikah. Setelah itu tidak lama kemudian ternyata ada laki-laki yang melamar dan akhirnya menikah. Itu cuma berapa bulan jarakku ya, sebulan 2 bulan lah intinya, langsung ketemu jodohnya dan langsung nikah gitu. Padahal sebelumnya dia gagal terus itu berkali-kali dan mau kawin lari, hampir mau kawin lari. Tapi ketika Allah emang bukan jodohnya gitu, itu nggak akan dimudahkan sehingga jalannya. Dan hingga akhirnya ada yang melamar dan dimudahkan langsung nikah sampai sekarang. Mungkin gitu ya. Kalau saya jujur, apa-apa tuh memutuskan dari diri sendiri tuh pakai logika manusia kayaknya sulit. Mendingan kalau setelah kita berusaha ya udah kita berdoa, kita tawakal. Allah masih sesuatu itu pasti. Jangan suuzon sama Allah. Harus tetap husnuzon. Ya. Berarti keep positive thinking dan husnuzon terus ya teh ya, dan yakin. Dan ke Allah ya. Aku kira 2 meter ya. Nah, mungkin ini kita 2 pertanyaan lagi ya teh ya. Iya. 2 meter kan di 200 Ini dari Teh Sabira. Izin teh, apa tanggapan Teh Teti tentang seorang ikhwan yang dia takwa dengan Allah tapi merokok? Nah, gimana? Tanggapan Oh, yang Teh ini, Teti tentang Teh seorang Sabira ikhwan ya? yang dia bertakwa kepada Allah tapi dia tuh merokok gitu teh. Ya, baik. Sebenarnya ya. Jadi lah 2 meter. Kalau ulama sendiri memang ada beberapa yang membolehkan merokok itu, dan ada juga memang langsung haram. Kalau saya gini sih prinsipnya, orang itu tahu gitu resiko merokok itu nggak baik buat tubuh, tapi kenapa dijalankan gitu kan? Ada hal yang miss gitu, ada hal yang miss yang dia lakukan. Kalau misal memang kita ini ikhwan itu calon atau suami, kalau misalkan suami sih baiknya ya kita kasih tahu tadi itu pakai bahasa bahasa cinta tuh. Misalkan ya kalau dia sukanya bahasanya tadi bahasa cintanya affirmation tadi ya, affirmation ya kita bilangkan positif. Misalnya saya suka deh kayaknya kalau aku berhenti ngerokoknya karena takutnya nanti kalau ada apa-apa kamu sakit gimana kayak gitu. Coba dilihat, atau lebih senang diajak tadi ada yang waktu bareng waktu bersama bisa diajak ke tempat yang dia suka atau ke tempat baru, ngobrol lah di situ di talk gitu ya. Kayaknya saya kurang nyaman deh kalau misalkan merokok terus gitu, bisa jadi nanti ada penyakit atau sesuatu yang sia-sia kan nggak baik gitu. Dia lebih ke gitu. Tapi kalau untuk calon ya, jadi kalau misalkan masih calon, saya bilang ini calon atau Iya, calon sepertinya teh. calon ya. Kalau calon ya jujur sih, kalau saya dulu ya ketika memulai mau itu yang melihat sih itu atau suami nggak ngerokok gitu. Saya lebih suka yang ngerokok, jujur aja. Karena kan yang namanya nyaman sama orang kan juga ya harus kita cari gitu, kita usahain. Ya kalau misalnya mau bilang ya silahkan sih bilang, terbuka itu wajib kok, daripada tadi dipendem dan akhirnya nanti belum apa-apa aja udah jadi bom waktu. Ini ya dikasih tahu. Saya lebih suka yang tidak merokok karena ya saya pikir ya nggak baik buat kesehatan. Apalagi nanti kalau misalkan menikah jadi ayah gitu ya. Anak saya pertama itu asma, punya asma. Ya kalau ayahnya merokok ya Allah alami sawah. Alhamdulillah nggak ngerokok. Seperti itu. Udah, pertanyaan ditutup ya? Sisa 2 pertanyaan teh. Gimana? Yang mana? Nggak apa-apa. Yang mana ya? Ya silakan. Udah ya teh berarti ya. Ini dari pertanyaan selanjutnya dari Teh Nila. Bismillah Teh Teti, izin bertanya. Saya Nila dari Riau. Masya Allah, dari Riau nih. Ingin bertanya, bagaimana meyakinkan ikhwannya bahwa untuk membangun rumah tangga tidak melulu tentang harus hidup mewah atau terlalu mengejar karir. Mohon tipsnya ya Teh. Ya, tadi ya balik lagi, ini kan ibaratnya mindset. Dan mindset itu dibentuk oleh banyak hal, tadi mungkin tata keluarga. Tapi mungkin kalau untuk kita yang sekarang ini yang udah lebih berpendidikan ibaratnya, kayaknya tadi nih ilmu segitu begini itu laki-laki penting tahu, ya memang harus tahu. Bisa jadi bisa juga
misalkan ikhwannya itu ya belajar atau ngaji, jadi Ustadz ya bisa meluruskan, misalkan ini nggak sejalan dengan prinsipnya teknikal lah gitu ya, tidak sejalan, boleh di memang sih dikasih ilmu untuk meluruskan mindset yang kurang tepat. Kalau misal nggak berani masih tahu langsung gitu, bisa aja kalau misalkan ngaji gitu ya lewat ustadznya bisa dikasih tahu gitu. Jadi biasanya kalau laki-laki tuh gitu, dia lebih senang diajarin sama yang lebih tua, lebih senior, dia lebih hormat. Dikasih tahu bahwa mindsetnya menikah itu tidak melulu mengejar karir atau hidup mewah. Kita bahkan Rasulullah pun nggak begitu ya, nggak mengejar kehidupan mewah gitu. Bahkan Rasulullah pun hidupnya dulu sederhana gitu. Jadi harus memang ada effort juga nih buat ini mendorong para laki-laki untuk ikut kajian tuh gimana ya, mungkin ambisinya mau memfasilitasi gitu, karena itu tadi kitanya oke gitu, ternyata calon pasangannya kurang sejalan kayak gitu. Karena tadi sih kalau di mobil kita nggak kompak, ya udah mungkin satu penumpangnya akan turun. Jadi emang dalam berumah tangga memang harus lebih baik sefikroh atau sefrekuensi gitu ya Teh ya? Ya. Memang nggak akan semua sefikroh dari awal ya, mungkin pasti ada aja. Itu kan penyesuaian itu kan seiring berjalannya waktu. Tapi minimal dari awal ya kita tadi tuh saling terbuka, apa sih yang visi misi pernikahan ini tuh apa, itu harus jelas. Lihat apa sih yang nggak disuka, apa sih yang disuka, atau maunya seperti apa nanti kita mengkonsep rumah tangga kita itu. Memang harus seperti itu sih. Karena ya seiring berjalannya waktu itu mungkin bisa menyesuaikan nanti ketika banyak ujian tadi, banyak masalah yang menguji gitu. Insya Allah kalau sefikroh biasanya lebih mudah ininya jalannya. Alhamdulillah. Video saya nge-freeze ya? Iya Teh. Sinyalnya iya. Kayaknya sinyalnya nggak kuat buat video, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Teh. Nah, mungkin ini satu lagi ya Kak sebagai pertanyaan penutup. Ya. Kak, bagaimana jika dari ibu calon ya, mungkin ibu calon kita tuh nggak merestui kita, jadi calon mertua ya, mungkin calon ibu mertua nggak merestui kita, itu gimana ya baiknya? Gimana ya, gini, memang sih ya jadi ujian, tapi jujur ketika kita udah berkonflik di awal itu kesananya agak sulit. Kenapa? Karena yang tidak berkonflik di awal aja, namanya rumah tangga tuh pasti ada kerikil-kerikil ya, apalagi ini udah ada mungkin konflik di awal. Kalau menurut saya sih gini, kalau masih bisa diperbaiki gitu ya hubungannya, dan memang masih bisa akhirnya oke gitu merestui ya bagus gitu. Tapi ketika enggak, mungkin kita bisa konsultasi ke orang tua kita juga gitu, gimana ya, karena gini, kalau di awal kita sudah berkonflik apalagi dengan calon ibu mertua itu dramanya banyak banget. Jujur ya, ini secara realitas ya. Kalaupun misal mau berjuang ya silakan, jangan terus itu memberikan pengertian itu calonnya ke ibunya. Tapi dia harus siap lahir batin bahwa ya ini ujiannya itu udah terlihat orang tua tidak merestui. Dan itu bisa ditanya juga sih ke calon ibu, merestui nggak merestui dari segi apa, bisa dicari jalan keluarnya. Ya, berarti balik lagi komunikasi juga ya Kak ya? Memang tadi ya komunikasi. Pentingnya komunikasi gitu ya Kak ya? Iya, tapi ya komunikasi jangan sampai tadi ya yang salah tadi ya, kesan memerintah atau nyuruh gitu. Jangan sampai kayak gitu. Harus yang positif gitu. Ini by the way, memang udah ada yang memang mau nikah banget ya, ada calonnya. Kayaknya ada sih Teh. Kayaknya ada. Masih nge-freeze ya? Iya, masih nge-freeze ya. Kenapa ya? Coba
off cam dulu teh, terus nyalain lagi. Masih ya? Kenapa ya? Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya, untuk pertanyaannya udah terjawab. Mungkin kalau nanti ada yang masih bertanya dan belum terjawab, mungkin bisa di waktu ya, atau mungkin boleh DM ke Teti langsung. Iya boleh. Dulu juga curhat. banyak yang email. Kalau mau panjang banget ya email. Boleh ya Teh, buka sesi curhat. Boleh. Kenapa? Karena memang perempuan tuh butuh ngobrol. Apa ya? Walaupun memang nggak nyari solusi sih sebenarnya kadang ya. Perempuan tuh ngobrol nggak nyari solusi juga. Butuh didengar mungkin ya Teh. Iya benar. Butuh didengerin. Itu bahkan berlaku sampai kita udah jadi ibu sekalipun gitu. Itu berlaku gitu. Makanya tadi lagi suaminya harus tahu banyak ilmu tentang pernikahan. Kalau enggak itu bisa ya banyak ini jadi banyak dilemmanya Banyak gitu. kelas. Banyak kelas yang harus seimbang gitu. Mudah-mudahan sih ya nanti MBC bisa nih memfasilitasi yang duluannya. Kayaknya ini kenapa ya kameranya? Boleh Teh jadi masukan juga nih buat kita, buat MDC, mungkin nanti kita bisa bikin program yang ada untuk ikhwan dan akhwatnya gitu ya Teh ya. Iya benar. Setuju banget. Karena memang kan kata Bu Elisman, sekarang kita bukannya busung lapar, tapi busung ayah. Katanya sosok ayah di Indonesia itu menjadi negara yang kekurangan sosok ayah di dunia. Kenapa? Karena memang itu kurang mendapatkan banyak insight ke laki-laki. Benar, mungkin pikirnya ya udah nikah ya cari nafkah selesai, urusannya selesai. Tapi ternyata ada istri, ada anak yang harus dibina bukan hanya secara materi, secara fisik dan materi aja, secara psikologis, secara mental pun harus tetap dibina. Makanya ini harus ada penyeimbang supaya hak dan kewajiban masing-masing itu terpenuhi. Jangan sampai ya perempuannya aja gitu yang rajin, mbak ilmu, ya laki-lakinya nanti cuek-cuek aja. Susah kenapa ya kameranya? Maaf ya, ini suka ada kendala teknis. Iya nggak apa-apa Teh. Apa ya? Mohon dimaklumi ya, ini nggak tahu kenapa nge-freeze. Nah, alhamdulillah kita udah di penghujung acara ya Teti ya. Gak kerasa nih ngobrolnya seru banget. Iya kayaknya lama banget ya ngobrolnya seru banget, gak kerasa. Cuman udah waktu ya, udah mau maghrib juga. Mungkin kita tutup aja kali ya Teh ya. Nah untuk sebelum itu Teh, mungkin mau ada closing statement dulu Teh dari Teteh. Untuk kita nih para akhwat yang tadinya takut nikah, mungkin pernah juga nih saya tuh baca kayak quotes gitu. Kadang kita tuh yang para wanita tuh bukan takut nikahnya gitu ya, bukan nggak siap nikahnya, tapi kita tuh takut salah memilih pasangan, takut ketemu suami yang nggak tepat gitu. Nah itu gimana Teh? Mungkin boleh nih jadi Teti ada closing statement untuk menguatkan kita nih agar lebih siap lagi untuk menikah dan siap menerima siapapun calon yang nanti Allah takdirkan untuk kita. Yang namanya manusia itu kan hidupnya itu berliku-liku ya, banyak ujian. Begitupun ketika memulai menikah. Apa saya waktu nikah itu 100% yakin sama pasangan? Ya, ada mungkin ragu-ragu. Ya kembali tadi, Allah sudah menetapkan takdir hidup saya seperti ini dengan pasangan saya sekarang. Ya udah, saatnya saya tadi bertakwa kepada Allah gitu, untuk menjadi istri yang baik. Yang baik, walaupun memang itu namanya manusia pasti aja ada apa ibaratnya ya, ada masa-masa titik terendah gitu dalam diri, masa gagal gitu, istri pasti ada, masa gagal gitu ibu itu pasti ada, itu manusia. Tapi teman-teman jangan sampai isu-isu seperti child free, isu-isu seperti tidak mau menikah gitu karena nanti beban hidup yang berat. Itu jujur, itu orang-orang yang tidak punya agama biasanya. Kalau kita sebagai muslim, sebagai muslimah, dan yang tahu gitu bahwa pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Bahkan pernah nggak sih seumur hidup dari lahir sampai sekarang tuh menderitanya tuh benar-benar menderita? Pernah nggak pernah sama sekali tolong Allah? Pernah nggak punya masalah terus nggak pernah banget itu Allah nggak ada jalan keluarnya gitu? Allah tuh kayak nelantarin, kayaknya nggak pernah ya.
dari kecil bahkan yang kita nggak bisa apa-apapun, dari bayi ke bawa baju gitu, tapi Allah sediain orang tua, sediain rezeki. Jadi jangan sampai kita suuzon terlebih dahulu kepada Allah. Tetap berdoa, insya Allah doa kita pasti akan dikabulkan ketika kita jadi hambanya yang taat. Memang yang namanya manusia tadi kan kita jangan berharap jadi pasangan itu malaikat. Karena kita sama-sama manusia, sama-sama harus saling melengkapi nantinya ketika ada kekurangan dan juga kelebihan. Jangan sampai menjustifikasi harapan saya punya suami kayak gini, ya harus kayak gini. Enggak, tapi ya Allah memberikan suami kita yang nanti akan jadi pasangan itu udah yang terbaik yang Allah kasih. Dan kalau ada isu-isu seputar tadi itu jangan kita langsung telan mentah-mentah. Kita kaji lagi, kita pikirkan lagi. Pokoknya kita sebagai muslim jangan sampai kita goyah gitu keimanan kita terhadap hal-hal yang seperti duniawi gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena insya Allah nih teteh-teteh yang mau nikah ini ya, teteh-teteh tangguh ini insya Allah akan jadi pilar-pilarnya umat selanjutnya. Jadi ibu dan istri yang selalu mau belajar, mau bersetujuan sama Allah. Yakin ya, insya Allah semua ujian pasti akan ada solusinya. Begitu pun ketika sebelum nikah, ketika kita mungkin ragu gitu, kita balik lagi ke Allah, kita berdoa, kita sujud ke Allah, kita minta yang terbaik. Apapun yang Allah kasih itu yang terbaik. Mungkin logika kita nggak nyampe, tapi Allah yang kasih, pertolongan Allah yang kasih. Masya Jadi Allah. begitu aja ya Teh ya. Maaf nih kalau banyak kurang-kurangnya ya. Iya, nggak apa-apa Teh. Ini udah daging banget, Masya Allah. Sampai nge-freeze videonya. Masya Allah. Nah, gitu ya tadi kata Tati. Yang penting berarti poinnya adalah kuncinya itu adalah percaya ya Teh, iman kitanya harus kuat ya kepada Allah ya Teh, ya, betul ya. Dan keep husnuzon terus pokoknya mah. Masya Allah. Nah, alhamdulillah jazakillah khairan kasiran untuk Tati, untuk materinya Masya Allah banget, materinya daging banget ya teman-teman ya. Kita dapat banyak banget insight, dan gitu tadi juga ada sampai 9 tips ya, 9 tips untuk kita para muslimah agar lebih siap lagi untuk menikah. Dan mari kita sama-sama mendoakan semoga Teh Teti selalu diberikan kesehatan, semoga tips selalu diberikan kesehatan, Sama semoga sehat-sehat semua, bahagia-bahagia semua ya. Iya, selalu bahagia rumah tangganya, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu dimudahkan juga dalam berdakwahnya dengan komunitasnya. Dan juga teteh-teteh semua di sini, semoga kita sama-sama menguatkan ya di edisi ini, kita sama-sama menguatkan. Semoga dalam proses penantian jodoh ini, teman-teman yang sama-sama masih single nih, dalam proses penantian jodoh ini Allah selalu melindungi kita, dan nantinya kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan apa yang Allah mau dan Allah ridhoi. Amin. Dan datang di saat yang tepat gitu ya. Ya betul. Nah oke, mungkin karena udah setengah 6 juga, kita ini aja ya, sebelum penutupan kita foto dulu, mungkin boleh kayak on cam dulu. Ya, silakan on cam ya, ini saya nggak bisa on cam, tiba-tiba rusak. Nggak bisa ya? Iya, lupa ya, ini nggak tahu deh kameranya.